Akan datang kepada kalian suatu zaman yang penuh dengan fitnah. Yang benar dibilang salah, yang salah dikatakan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahral Qur'an. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Kita kembali dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan 1441 Hijrah. Bagaimanapun kondisi yang menimpa kita, kiranya tidak mengurangi khusyuk ibadah kita kepada Allah. Semoga puasa kita, salat malam kita, sedekah kita, dan semua ibadah kita di bulan yang penuh dengan berkah ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kami dari Majelis Baitul Quran Kabupaten Tapin, Yayasan Tapin Amanah, insya Allah akan menemani hari-hari saudaraku di bulan yang penuh berkah ini dengan program kami Ramadan bersama Al-Quran. Dan pada edisi yang pertama ini insya Allah kita akan membahas keutamaan Al-Quran, penerang jalan hidup di dunia dan penyelamat di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kata Allah, sungguh engkau akan melihat gunung tersebut khashi'an mutasaddian min khasyatillah, akan tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Ini menggambarkan bagaimana beratnya mengemban amanah Al-Quran, beratnya tanggung jawab Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ada yang bertanya, fa inna quwwatul Qur'ani min quwwatil jibal. Bagaimana mungkin kekuatan hati itu bisa mengalahkan kekuatan gunung? Walakin Allah taala razaqa ibadahu minal quwwati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya dari kekuatan ala hamlihi ma sya'a, atas untuk bisa mengembannya sesuai dengan kehendaknya, an yarzuqahum, itu sebagai rezeki bagi mereka, fadlan minhu wa rahmatan, sebagai keutamaan dan sebagai rahmat bagi manusia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih, memahami Al-Quran dengan benar, kemudian mengamalkannya, karena itu merupakan bagian dari keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dalam kondisi yang penuh dengan fitnah ini, insyaallah Al-Quran menjadi jalan penerang hidup kita. Dari Ali radhiyallahu anhu, hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun ka qit'il lailil muzlim." Akan datang kepada kalian suatu zaman yang penuh dengan fitnah. Yang benar dibilang salah, yang salah dikatakan benar. Orang yang berkhianat diberi kedudukan, sementara orang yang amanah dibilang berkhianat. Kaqita'il lailil muzlim, bagaikan malam yang gelap gulita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, bagaimana kemudian, kata Ali, ya Rasulullah, mal makhraju minha, apa jalan keluar dari semua itu? Qala kitabullahi tabaraka wa ta'ala. Rasul menjawab, adalah kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dikatakan kemudian, man alima amalahu sabaqa. Rasul menjelaskan, siapa yang memiliki ilmu tentang Al-Quran, dia akan menjadi orang yang maju. Waman qala bihi sadaqa. Barang siapa yang berkata-kata, berhujjah dengan Al-Quran, dia menjadi orang yang shadiq, yang benar. Waman hakama bihi adala. Barang siapa yang berhukum, individu, masyarakat maupun negara berhukum dengan Al-Quran, adalah dia akan memperoleh keadilan. Waman amila bihi ujira. Barang siapa yang beramal dengannya akan memperoleh pahala. Waman da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berdoa dengan Al-Quran,
niscaya ia diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah, Ad-Darimi meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atahullahul Qur'ana, barang siapa yang Allah memberikan kepadanya Al-Qur'an, faqama bi ana al-laili wa ana an-nahar, dia kemudian melaksanakannya sepanjang malam dan siang, wa amila bima fihi, dan terus beramal dengan Al-Qur'an tersebut, wa mata 'ala ta'ah, kemudian dia wafat dalam ketaatan kepada Al-Qur'an, ba'atsallahu yaumal qiyamati ma'as safarati wal ahkam." Niscaya Allah akan membangkitkan ia yaumal qiyamah beserta safarah dan ahkam. Siapa itu safarah? Para malaikat. Dan siapa itu al-ahkam? Para nabi. Jadi barang siapa yang Allah berikan kepada dia Al-Quran, kemudian dia amalkan sepanjang malam dan siang, terus dia beramal dan dia wafat dalam keadaan taat kepada Al-Quran, niscaya Allah akan membangkitkannya bersama para malaikat dan para nabi. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah memberikan keutamaan dan rahmat kepada kita dengan Al-Quran, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam individu kita, keluarga kita, dan dalam bermasyarakat serta bernegara. Sehingga kelak di yaumil akhir kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat dan para nabi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.